Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Getaran. Getaran adalah peristiwa gerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Jadi, gerakannya harus bolak-balik. Lalu apa itu titik kesetimbangan? Titik kesetimbangan maksudnya keadaan suatu benda berada pada posisi diam selama tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, contoh dari getaran yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama senar gitar yang dipetik, yang kedua mistar plastik yang dicepit, kemudian yang ketiga pegas yang diberi beban, kemudian yang keempat ayunan anak-anak yang sedang dimainkan, terakhir adalah bandul jam dinding yang sedang bergoyang, dan masih banyak lagi contoh getaran lainnya. Perhatikan bandul pada layar. Bandul ini sebenarnya hanya ada satu, bukan tiga. Nah, kalau bandul melakukan gerak dari A, B, C, B, A, jadi bolak-balik, itu berarti satu getaran. Tapi kalau A, B, C berarti setengah. Kalau A, B itu seperempat. Kalau A, B, C, B 3/4 getaran. Kalau di B itu adalah titik setimbang bandul dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Perhatikan gambar getaran yang lain. Ini titik setimbangnya adalah titik C. Kemudian kalau kita menggerakkan bandul dimulai dari titik C, maka satu getarannya adalah C, D, E, D, C, B, A, B, C. Itu adalah satu getaran. Kemudian bandul ini mengalami simpangan, ya, itu ada tanda simpangan. Dari C ke B itu adalah simpangan, dari C ke D itu juga simpangan, dari C ke A itu simpangannya terjauh. Nah, simpangan terjauh ini dinamakan dengan amplitudo. Selain dari C ke A, maka amplitudonya adalah dari C ke E. Frekuensi dan periode. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Periode adalah waktu yang digunakan untuk melakukan satu getaran. Rumus frekuensi dan periode, perhatikan ya. Untuk T, kita lihat kolom yang kedua. T sama dengan T per N. Atau untuk lebih mudah menghafal, disingkat dengan titin. Kemudian F yang paling kanan itu ya, F adalah N per T atau kita singkat Venti. Karena kebalikan, maka T itu ditulis dengan 1 per F. Kemudian untuk F adalah 1 per T, di mana T besar menunjukkan periode, satuannya sekon, F itu frekuensi, satuannya hertz, T waktu, satuannya sekon, N adalah jumlah getaran atau di situ tertulis putaran. Contoh soal.
Sebuah benda bergerak dalam selang waktu 60 sekon dan membuat 6.000 getaran. Tentukanlah besar frekuensi dan periodenya. Diketahui T 60 sekon. Kemudian N ya, jumlah getarannya 6.000 getaran. Ditanya frekuensi dan periode. Jawab F sama dengan N per T. N-nya 6.000, T-nya 60 sama dengan 100 Hz. Periode T sama dengan 1 per F, berarti 1 per 100 atau sama dengan 0,01 sekon. Kita lanjutkan tentang gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat yang membawa energi selama perambatannya. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibagi dua. Satu, gelombang mekanik. Gelombang mekanik membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya yaitu gelombang bunyi. Seseorang bisa mendengar musik dan suara karena gelombang bunyi merambat melalui udara. Jadi mediumnya adalah udara sehingga sampai ke telinga. Yang kedua, gelombang elektromagnetik. Ini tidak membutuhkan medium. Contohnya adalah gelombang cahaya. Berdasarkan arah getar, gelombang dibagi menjadi satu gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contoh gelombang transversal adalah gelombang cahaya, gelombang pada air, dan gelombang pada tali. Nah, perhatikan gambar di bawah ini, itu ada tali yang digerakkan. Jadi gerakannya naik turun, kemudian rambatannya itu lurus. Berarti arah getaran dan arah rambatan menjadi tegak lurus. Bagian-bagian gelombang transversal. Puncak gelombang yaitu titik A dan titik E. Kemudian dasar gelombang titik C dan G. Bukit gelombang itu O, A, B. Kemudian D, E, F itu bukit. Kemudian lembah itu B, C, D, F, G, H. Amplitudo diukur dari dasar ya, itu adalah A aksen yang A tanda petik ke A, itu amplitudo. Selain itu adalah C aksen sampai C, itu amplitudo. Satu panjang gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Berarti satu panjang gelombang adalah O, A, B, C, D, kemudian D, E, F, G, H. Boleh juga dari A aksen ke B, C, D, E. 2. Gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya sejajar atau berimpit dengan arah rambatnya. Contoh pada gelombang bunyi. Perhatikan gambar pegas di bawah ini, ada arah getar, itu ke kanan dan ke kiri, kemudian arah rambatnya ke kanan. Kalau dibentuk garis, garisnya akan sejajar atau berimpit. Nah, satu panjang gelombang terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Rumus-rumus gelombang. Venti F sama dengan N per T, titin T sama dengan T per N. V sama dengan lambda kali F atau V sama dengan lambda dibagi T. Pilih salah satu. Disingkat Villa Cafe atau Villa Bata. Simbol seperti huruf V terbalik dibaca lambda. Keterangannya V merupakan kecepatan, satuannya meter per sekon, lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter, F adalah frekuensi, satuannya hertz,
N adalah jumlah gelombang. Untuk mencari lambda, itu adalah panjang dibagi jumlah. Satu lambda pada gelombang transversal terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Satu lambda pada gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. 10 Hz dan panjang gelombangnya 75 cm. Berapakah kecepatan gelombang tersebut? Diketahui frekuensi atau F 440 Hz, panjang gelombang atau lambda 75 cm kita ubah menjadi meter, dibagi 100 menjadi 0,75. Ditanyakan V, jawab V sama dengan lambda kali F. 0,75 kali 440 sama dengan 330, satuannya meter per sekon. Soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Dalam selang waktu 0,3 sekon antara A dan B terbentuk gelombang seperti gambar di atas. Cepat rambat gelombang dalam tali adalah, jawab ya, rumus cepat rambat adalah V sama dengan lambda kali F. Cari dulu lambda. Rumus lambda adalah panjang dibagi jumlah. Panjang gelombangnya 3 meter, jumlah gelombangnya ada 2. 2 itu karena satu gelombang, satu bukit, satu lembah. Nah, itu ada 2 bukit, 2 lembah. Kemudian kita cari F. F sama dengan N per T. N itu jumlah gelombang 2. Kemudian T itu waktu 0,3. Membagi dengan koma, supaya hilang komanya kita kalikan 10 per 10 sehingga menjadi 20 per 3. V sama dengan lambda kali F. Lambdanya 3 per 2, F-nya 20 per 3. 3 atas dan bawah kita coret sehingga tinggal 20 per 2 sama dengan 10 meter per sekon. Soal nomor 3. Perhatikan gambar di atas. Bila gabus tersebut naik turun 10 kali dalam waktu 5 sekon, cepat rambat gelombang tersebut adalah, kita cari dulu panjang gelombang atau lambda adalah panjang dibagi jumlah. Panjangnya itu adalah 2 meter, kemudian jumlah gelombangnya kita hitung dari yang di garis saja. Itu kan ada 1/4 ditambah setengah ditambah 1/4. Jadi jumlahnya 1, hasilnya 2 bagi 1 adalah 2. Kemudian kalau frekuensi N dibagi T, N-nya adalah 10 kali. Naik turun ya 10, kemudian waktunya 5. 10 bagi 5 sama dengan 2. V sama dengan lambda kali F sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4 meter per sekon. Kita lanjutkan dengan gelombang bunyi. Kuat lemah bunyi dipengaruhi amplitudo dan tinggi rendah bunyi dipengaruhi oleh frekuensi. Nada adalah bunyi yang teratur, desah adalah bunyi yang tidak teratur, timbre adalah warna bunyi. Resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya benda lain yang berfrekuensi sama dengan sebuah benda yang bergetar. Ketika sebuah bandul digoyang, maka bandul lain yang tidak digoyang namun memiliki panjang yang sama akan secara alami ikut bergoyang. Hal ini karena bandul yang mempunyai panjang tali yang sama juga mempunyai frekuensi yang sama. Perhatikan, ini yang panjangnya sama adalah tali A dan C. Jadi kalau A digoyang maka C nanti ikut bergoyang juga. Kemudian B dengan F itu juga panjang talinya sama. Hukum Mersenne, tulisannya Mersenne. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi nada alamiah sebuah senar atau dawe menurut Mersenne adalah sebagai berikut. Yang pertama, panjang senar.
Makin panjang senar, makin rendah frekuensi, berarti berbanding terbalik. 2. Luas penampang senar. Semakin besar luas penampang senar, semakin rendah frekuensi. Ini berbanding terbalik. Tegangan senar. Makin besar tegangan, makin tinggi frekuensi. Ini berarti sebanding. Kemudian yang terakhir, massa jenis senar. Makin kecil massa jenis senar, makin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Ini berbanding terbalik. Pengelompokan bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang pertama, bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz, dapat didengar oleh laba-laba, jangkrik, dan lumba-lumba. Yang kedua, bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang frekuensinya di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz, dapat didengarkan oleh manusia. Yang ketiga, bunyi ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz, dapat didengar oleh lumba-lumba, jangkrik, anjing, dan lain-lain. Pemantulan bunyi. Jenis pemantulan bunyi ada dua, yakni 1. Gaung adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya. 2. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai. Perhitungan jarak sumber bunyi dengan bidang pantul. Karena lintasan bunyi pantul merupakan gerak bolak-balik, maka jarak sumber dengan bidang pantul sama dengan separuhnya. Sehingga S sama dengan V kali T dibagi 2, di mana S adalah jarak tempuh gelombang bunyi satuannya meter, V itu cepat rambat gelombang bunyi satuannya meter per sekon, T adalah waktu tempuh gelombang bunyi satuannya sekon. Contoh soal. Diketahui cepat rambat gelombang bunyi di udara adalah 340 meter per sekon. Sebuah kapal memancarkan bunyi sonar ke dasar laut. Jika 4 sekon kemudian orang di dalam kapal dapat mendengarkan bunyi pantulannya, hitung kedalaman laut tersebut. Kita tulis T ya, waktunya 4 sekon, kemudian V-nya adalah 340 meter per sekon, S sama dengan V kali T dibagi 2. 340 kali 4 dibagi 2 hasilnya 680 meter. Demikianlah pembahasan mengenai materi getaran, gelombang, dan bunyi. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.